Teman-teman perhatikan sistem penanamannya masih di semi busut ya. Sistem gundukan serta di kebun. Setelah kita pindah lahan kan di alam bebas seperti ini, hambatan kita itu adalah tanah yang kita pakai tanah yang gembur, subur, dan tidak tergenang air, tidak becek ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Subdikat Siger. Oke, apa kabar teman-teman? Semoga hari ini dan seterusnya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dimudahkan segala urusannya. Dan ini Subdikat Siger ingin menginformasikan kepada teman-teman, khususnya petani ya. Jadi saya sendiri tahun ini alhamdulillah ada sedikit lahan lagi, kita tambah populasi tanaman alpukat ya. Khususnya kita mengembangkan di sini mayoritas alpukat Siger ya, yang telah endemik dari Lampung, unggulan dari tempat kita sendiri. Oke teman-teman, ini lahan sebenarnya nyambung ya. Jadi kemarin itu yang setelah umur Siger 2 tahunan, genap 2 tahun, itu berada di bawah sana sampai sana ya, setengah hektar. Jadi ini kita tambah lagi sekitar setengah hektar ya. Ini telah kita tanamin separuh, jadi terbatas tenaga dan modal kita kemarin. Jadi kita masih belum membersihkan lahan ya, jadi masih berantakan seperti ini. Dikala cuaca tahun ini sama sekali tidak ada kemarau ya, jadi kita lebih kerepotan dalam pembersihan lahan kita. Jadi ini teman-teman, ini telah kita yang berhasil kita tanam kurang lebih 1 minggu atau 5 hari atau 6 hari yang lalu ya. Dan tidak kita dokumentasikan kemarin dengan berbagai hal. Kalau tidak salah saya lupa membawa alat HP. Jadi teman-teman, yang telah tertanam ini separuh ya, kurang lebih berapa batang ya, kurang lebih ini akan kita tanami sekitar, kita berguyur saja. Yang penting itu terawat ya. Jadi untuk apa kita bernafsu puluhan hektar ataupun ratusan hektar kalau tidak terawat, karena biaya perawatan ini cukup tinggi ya teman-teman ya. Oke, ini baru tertanam kita sekitar 40 atau 50 batang ini. Ini salah satu contohnya. Nah, sudah hampir seminggu yang telah kita tanam, ini belum kita apa-apakan ya. Coba lihat, ini sudah terserang hama daun ya. Tapi ini bisa kita antisipasi nanti. Sekitar 1 minggu lagi kita akan melakukan penyemprotan, penyepraian setelah kita selesai penanaman ya. Cuman ada beberapa lubang tanah yang belum kita lubang. Jadi inilah kita petani kecil ya. Jadi ya bisa dikatakan 80% tenaga kita sendiri ya. Oke, semangat. Nah, teman-teman perhatikan sistem penanamannya masih di semi busut ya. Sistem gundukan. Insya Allah cara seperti ini meminimalisir kematian, mengurangi resiko busuk akar ya teman-teman. Oke, kita langsung ke barisannya lagi sana. Nah, ini masih campur ya teman-teman ya. Jadi pohon kopi ini rencana kita akan kita alihkan ke alpukat semua ya. Jadi mudah-mudahan dengan kita berkarya, dengan kita menciptakan suatu produk unggulan, kita bisa bersaing ya. Kita mampu bersaing. Kita tidak usah ragu dikala alpukat banyak yang nanam, tapi belum tentu berhasil ya teman-teman ya. Itu butuh ketekunan, butuh rasa kasih sayang, dan butuh keuletan dalam perawatannya. Oke, lihat teman-teman, ini sudah ada yang terserang ulat nih. Nah, fakta di kebun, setelah kita pindah lahan kan di alam bebas seperti ini, hambatan kita itu adalah hama ya, baik itu hama daun, hama penggerak batang, ataupun hama akar ya. Kita bisa
kita harus punya konsep untuk penanggulangan hama ya. Jadi kita tidak cukup hanya konsep membeli bibit saja, menyediakan bibit, tapi kita harus punya konsep dalam hal perawatan. Hama daun, penggorok batang, akar, ini bisa kita tanggulangi, bisa kita cegah ya. Yaitu salah satunya dengan penyemprotan 2 minggu sekali, ataupun jarang sekali, sebulan sekali juga tidak apa-apa. Sesuaikan dengan kondisi tanaman kita ya. Untuk busuk akar kita bisa meminimalisir ya, tanah yang kita pakai tanah yang gembur, subur, dan tidak tergenang air, tidak becek ya. Tidak, dan matahari cukup. Jadi matahari dan air itu unsur penting bagi tanaman ya, makhluk hidup kita juga sepertinya butuh, sangat butuh itu. Jadi walaupun tanah subur, kalau matahari simatnya tidak ada, ya bagaimana dia mau bermetabolisme, bagaimana mau melakukan fotosintesis, melakukan masak. Oke teman-teman ya, kita belajar di channel ini. Bagi teman-teman yang punya ilmu lebih, pengalamannya bisa di share, bisa di komentar ya di sini. Jadi harapan kita petani ini punya konsep cerah ya. Kita bersatu, kita lawan itu namanya apa ya namanya, monopoli. Yuk kita ciptakan produk, kita bergabung, kita pasarkan. Oke, kita lihat lagi, lihat sama ya, sistem penanaman ala Subicat Siger. Nah, jangan dilihat lahan yang masih berantakan ya teman-teman ya. Ini perlahan-lahan kita akan bersihkan sesuai dengan kondisi kita. Nah ini luar biasa, baru kita tanam kemarin sudah tunasnya munculan semua ya. Nah ini sebenarnya kalau dikatakan lahan ini ya subur, ya nggak subur ya teman ya, cadas berbatu ya kan. Cadas apa kalau kata kita ya, bahasa Indonesianya ini batu ya. Nah, jadi lahan-lahan apapun itu tandus, apa namanya, padat, cadas berbatu, itu bisa kita olah ya. Nanti kita akan bahas di channel, di konten selanjutnya tentang cara pengolahan lahan. Pada intinya mah kita gemburkan ya, kita buat sistem drainasenya, kita tabur kompos. Nah itu sebenarnya kuncinya di situ sih. Lebih bagusnya lagi kita tambahi humus asid ataupun pembenah tanah ataupun bakteri-bakteri baik ya. Oke, telah kita tanam sampai ke ujung sana, durasi sudah cukup ya. Nanti kita review lagi. Dan teman-teman yang masih penasaran dengan kondisi situasinya, jadi ayo kita bergabung ya, kita belajar di channel ini. Yuk, nanti setelah sebulan kemudian kita akan melakukan pemupukan ya, pupuk biasa yang mudah didapat saja, tidak mesti harus muluk-muluk pupuk mahal, yang penting cukup untuk tanaman kita. Oke, sekian ya. Jadi teman-teman yang baru bergabung, silahkan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kita, teman-teman semua, selalu mendapatkan video-video kami yang terbaru dan terupdate, tentunya mengedukasi teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.